What's up everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Captain Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis. So, if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button. Don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Anyway, kita akan membahas satu token yang namanya HBAR atau HBAR atau Hedera Hash Graph ya. Kenapa saya putuskan untuk bahas? Pertama, saya ngeliat ada satu momentum yang bisa kita manfaatkan guys ya. Apalagi nanti di tanggal 19 itu tepatnya ya tanggal 19 lah ya, itu mereka rencana ada mau rilis mainnetnya mereka, itu kayak semacam satu apa ya punya fiturnya mereka lah, simpelnya kita bilang kayak gitu. Nah itu rencana tanggal 19 di jam 4 waktu Universal Time Coordinate. Jadi nggak tahu tuh kalau di sini jam berapa, ntar kalian search Google aja lah ya. Intinya tanggal 19 ini akan ada rencana testing mainnetnya atau release mainnet daripada si Hedera Hash Graph. Jadi satu event ini mungkin bisa berpotensi untuk membawa HBAR ini atau HBAR itu ke pump ya. Either itu ke pump atau mungkin ya kita nggak tahu sih, maksudnya setelah dirilis itu impact-nya akan seperti apa terhadap market. Tapi so far kalau misalkan kita lihat dari pergerakannya sendiri juga cukup positif ya. Sebenarnya sih ini sedikit banyak ada impact juga pastinya dari Bitcoin dan lain sebagainya ya. Terus kalau kita lihat dari Bitcoin dominance sendiri juga drop, jadi memang ini harusnya ikut kena pump juga gitu dalam pergerakan terakhir, sama seperti teman-temannya yang lain ya. Cuman kalau kalian lihat hari ini XRP itu ada gain sekitar 12%. Nah second best-nya itu kalau misalkan berdasarkan watchlist-nya saya itu adalah HBAR sekitar 9,5%, which is ya ini salah satu token yang hari ini nge-pump sendirian barengan dengan si XRP. Oke. Meanwhile kalian lihat yang lain ya, itu balik drop lagi gara-gara si Bitcoin-nya juga sih hari ini kena apa kita bilang kayak koreksi lah ya. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan daily-nya. Pertama untuk time frame daily kita tarik ini ya guys, swing high to swing low untuk cari level Fibonacci-nya, dan kita dapatkan itu di kisaran area ini itu merupakan area Fibonacci 50%. Jadi kalau misalkan sederhananya gini, kalau misalkan ini kita closing di atas area ini ya, dan bisa sustain atau stabil di atas area itu, dan kita pasti nextnya akan coba ngetes ke kisaran area 0,288 gitu. Mungkin dengan faktor dukungan dari event yang akan datang juga, ini juga bisa menyebabkan adanya, kita bilang itu adalah euforia lah ya, atau bukan euforia sih, lebih tepatnya sentimen positif lah, sehingga ini bisa menjadi dorongan juga untuk si HBAR ini itu kena pump, ikut kedorong dengan pergerakan token-token yang lain. Oke. Nah, kurang lebih gambarannya kayak gitu. Ini kalau kita bicara dari time frame daily, dan kita ngelihat di sini udah ada proses transisi ya. Cuma kita memang belum ngelihat yang namanya lower low-nya dia, higher low-nya dia ya. Dari sini ini dia udah mulai create trend lower high ya. Sustain, dia create lower high until di terakhir di kisaran area ini ya, dia sekaligus ngebentuk satu pattern yang kita kenal dengan falling wedge pattern, dan pada saat di sini breakout ini yang ngebawa HBAR itu akhirnya kena pump ya, kedorong juga penguatan dan cukup signifikan gitu berdasarkan pergerakan terakhir. Nah sekarang sebenarnya ini mirip-mirip dengan pola rising wedge pattern, jadi bisa juga jadi salah satu pemicu untuk adanya koreksi. Cuman kalau kita lihat sesaat guys ya, ini udah break gitu loh dari bagian atasnya, dan ya sebenarnya sih belum break juga karena kita belum lihat closingnya hari ini gitu kan. Kalau misalkan closingnya hari ini dia ketahan di exponential moving di Fibonacci 50% dan juga bagian atasnya, maka kita bisa ngelihat dia akan balik lagi ke bawah gitu, kurang lebih dia akan sideways lah. Tapi kalau misalkan let's say gini ya, ini kan kita bisa ngelihat dari beberapa perspektif. Salah satu perspektifnya adalah seperti ini, misalkan contoh ya, misalkan kita geser seperti ini malah jadi membentuk semacam ascending channel ya. Cuman dalam ascending channel ini seperti yang kita lihat, breakout itu sudah terjadi pada bagian atasnya, dan kalau misalkan breakout terjadi pada bagian atas ini biasanya akan mengelit kita untuk melihat semacam chart pattern baru atau channel yang baru di level yang lebih tingginya lagi, dan itu bisa ngebawa HBAR itu lebih tinggi lagi dibandingin level sekarang gitu ya. Kalau misalkan secara pergerakan kita ukur dengan menggunakan ini horizontal ray atau garis horizontal, di sini sebenarnya kita ada resistance ya, udah pernah ketahan di kisaran area tersebut, dan bagian bawahnya sendiri itu di kisaran area ini ya. Jadi ini saya bisa consider juga sebagai false break ya, atau lebih kayak ke arah ngetes lah di bagian resistance supportnya. Jadi area yang saya tandain dengan kotak warna kuning ini pada dasarnya itu merupakan area dari resistance atau support sebelumnya ya. Nah untuk support
supportnya kalian bisa lihat di kisaran area ini kita udah pernah ketahan, ini juga sama kita ketahan, dan di kisaran area ini kita juga lihat ada tahanan, dan terakhir di kisaran area ini ada tahanan. Jadi kalau misalkan memang dia break di atas 50% dan closingnya itu bagus ya, dalam arti nggak kayak gini guys ya, jadi dia closing bagus habis itu dia sideways, nah itu udah bagus banget tuh buat Habar. Ada kemungkinan potensi kita pumpnya itu lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, right? Nah so far itu untuk time frame daily yang saya lihat ya. Lalu pasca dia breakout ini kita bisa ukur juga menggunakan Fibonacci extension untuk mengetahui potential targetnya, dimana saat ini di area 25718 ini adalah potential targetnya dia. Jadi kita di sini ngelihat ada confluence of resistance ya, dimana confluence of resistance ini kalau misalkan di break otomatis strong banget buat Habar ya. Jadi ini challenge, kalau misalkan kita ngelihat dalam waktu dekat ini dia berhasil dan sukses close di atas area tersebut, maka kita bisa ngelihat ada potensi penguatan lanjutan terhadap si Habar. Alright, so that's it untuk dailynya. Kita akan lanjut ke time frame 4 jamnya. Kita akan lihat dari time frame 4 jam ya. Nah untuk time frame 4 jam sendiri kita ngelihat di sini awalnya dia nggak bentuk semacam ascending channel ya. Tadi kita bisa sama-sama cross check di time frame dailynya, kurang lebih kayak gitu gambarannya. Nah kalau misalkan kita mau keluarkan lagi si ascending channel ini sebenarnya bisa, cuman kalau saya pribadi ngelihatnya kayaknya kurang tepat gitu, karena di bagian atasnya itu kita nggak ngetes ya. Jadi kita sentuhan itu di bagian bawah ada ya, dan itu 2 kali atau 3 kali, tapi di bagian atasnya kita nggak ngeliat hal itu. Jadi saya pikir mungkin kita bisa gunakan area yang saat ini aja untuk kita cari informasi berupa resistance dan supportnya. Pertama, saya di sini gunakan Fibonacci extension ya untuk kita mencari tahu, bukan Fibonacci extension sih, lebih tepatnya Fibonacci eksternal untuk kita cari tahu potential target yang dia kejar, dan itu berarti di kisaran area 0,26165 dolar. Karena sekarang kita sudah close di atas area 1272, maka ini berpotensi jadi supportnya dia juga nih ya, yang mungkin bisa bawa kita ngepump lagi sampai kisaran area ini. Nah kalau misalkan udah tercapai kisaran area ini, idealnya sih memang kita ngelihat dia udah cukup bagus gitu ya. At least dari penguatannya terakhir, kalau misalkan teman-teman ada entry posisi itu udah bagus banget gitu ya, udah bisa dapetin profit yang cukup lumayan lah dari pergerakan ini. Nah kalau misalkan di sini kita juga lihat ada area yang saya tandain dengan istilah BF zone atau best friend zone kurang lebih. Nah itu sudah pindah ya di kisaran area ini, karena di sini kita lihat breakout itu sudah terjadi, artinya memang ini sudah mulai firm banget ya, dia mulai melanjutkan trennya. Karena kalau misalnya kita ukur menggunakan tren, kalian bisa lihat ya, tren yang ini terjadi ya, ini jauh lebih sehat kalau saya bilang ya. Kita geser ke sini, ini tren 1 bisa dibilang gitu ya, ini tren 2 berarti geser dikit, lalu ini tren 3. Nah, tanyakan ke diri Anda masing-masing, apakah ini berarti tren kita itu bisa dikategorikan sebagai tren yang sehat? Oke? Kalau misalkan ini adalah tren yang sehat, berikutnya kita cuma tinggal ngelihat si sellernya aja. Kalau sellernya dia bertahan cuma di kisaran area ini, itu berarti nggak merupakan satu hal yang wajar ya, karena momentumnya si buyer sendiri itu semakin lama semakin menguat, dan itulah yang bisa menyebabkan si Hedera High Scrap ini akan terus bertahan di atas kisaran area ini. Itu yang bisa diperhatikan saat ini. Nah lalu untuk kisaran area ini yang saya tandain dengan garis biru ini merupakan area resistance sebelumnya yang sudah berhasil di break, dan sekarang kita berlaku sebagai salah satu support lah. Jadi kalau misalnya kita bilang area untuk kita melakukan entry point, sebenarnya idealnya di kisaran area ini ya, between BF zone atau di kisaran area support terakhir. Nah kalau misalkan kita gunakan Fibonacci juga supaya kita tahu potential target, kita bisa lihat ya, ini adalah 2 area yang cocok ya. Yang pertama itu di kisaran 38,2%, dan yang kedua itu di kisaran area Fibonacci 50%. Sejauh-jauhnya bisa sampai 61,8, tapi bukan berarti itu merubah haluan ya. Bisa jadi di kisaran area tersebut kita bisa ngelihat adanya rebound yang cukup signifikan terhadap pergerakan Hedera High Scrap. Alright. Now terakhir kita cek dari sisi RSI-nya sendiri. Menurut saya RSI juga masih cukup oke ya. Di sini nggak ada menandakan tanda-tanda terbentuk seperti bearish divergence. Kalau misalnya bearish divergence kan mostly-nya kayak gini ya. Di sini berarti menandakan bearish divergence. Tapi fakta kita melihat bahwa si RSI-nya ini
so far so good ya, dia steady dan juga di sini baru mau keluar ke area overbought. Berarti saya pikir ini masih cukup positif dan kita masih bisa ngelihat penguatan terhadap si Hedera Hash Graph ini berlanjut. Nah, baru diomong, udah mental guys. Alright, ini untuk time frame 4 jam loh ya by the way. Jadi kalau kita lihat time frame 30 menit atau 15 menit, ini bakal sangat agresif banget pergerakannya. Oke, paling itu aja update saya seputaran si Hedera Hash Graph. Hopefully video ini bisa membantu dan bisa menjadikan, bukan menjadikan sih, lebih tepatnya untuk memberikan teman-teman potensi atau gambaran token yang bisa dimanfaatkan untuk ditransaksikan. Dan juga tentunya untuk pelengkap dari analisa teman-teman. So, thank you very much and I'll see you guys again in the next update. Cheers!